dari hamba Allah dari kota Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya, saya seorang anak dan alhamdulillah saya sudah menikah. Jadi begini Ustaz, bagaimana kita sebagai anak menyikapi jika orang tua kita kadang sering marah-marah yang gak jelas dan juga marah-marah tanpa sebab kepada saya Ustaz. Terus saya setelah dimarahi oleh orang tua, saya merenung. Rupanya setelah saya merenung tidak ada yang salah pada diri saya Ustaz. Bagaimana saya menyikapi atas kemarahan orang tua kepada saya Ustaz? Mohon arahannya dan nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah Subhanahu wa taala merintahkan di dalam Al-Qur'an ada ayat khusus yang di dalam Al-Qur'an tadi memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Saking pentingnya bekti ke orang tua itu perintahnya datang setelah ibadah kepada Gusti Allah. Wa'budullah. Ibadah kepada Gusti Allah. Ya salat, zakat, puasa, haji itu perintah pertama. Jauhi kemaksiatan, jauhi ini perintah yang pertama. Nah, perintah yang kedua ini apa? Perintah yang kedua bil walidaini ihsana. Perintah untuk berbakti kepada orang tua. Itu kita diperintahkan sama Gusti Allah. Makanya di sini apa? Di saat diperintahkan sama Gusti Allah, ya seorang hamba ya harus taat. Ada perintahnya di dalam Al-Qur'an. Apapun bentuk orang tuanya ya harus kita taati selama orang tua tidak memerintahkan di dalam kemaksiatan. Terus kalau sering dimarahi bagaimana? Ya introspeksi saja. Yang merasa tidak salah, gak pernah salah kan kita. Justru orang kalau semakin tinggi makamnya, semakin tinggi ininya akan semakin merasa bersalah. Ya Allah, saya kok begini, barangkali saya salah. Bahkan pernah para ulama-ulama itu saking takzimnya kepada orang tuanya diajak makan bareng saja nggak berani. Kenapa diajak makan bareng dengan orang tuanya nggak berani? Khawatir kalau dia mau ngambil sesuatu itu yang diinginkan orang tuanya. Kira-kira sejauh itu nggak anak tadi mikir kira-kira? Barangkali mau ngambil paha, ternyata diinginkan sama orang, jangan. Itu nggak berani. Saya pengen ngambil tempe, khawatir tempe itu kesukaan orang tua saya. Saya ambil jadi nggak makan, jadi nggak nikmat. Jadi kecewa. Jadi nggak beraninya bukan karena apa? Saking takutnya. Artinya apa? Orang sendiri tadi akan ngerasa bahwasanya jangan sampai orang tua saya kecewa dengan hal-hal yang kecil yang mungkin nggak saya rasa. Jadi hati-hatinya seperti itu. Ke orang tua yang marah ya santai aja. Yang penting Allah nggak marah. Seandainya pun dimarahin berapa tahun sih dimarahin orang tua? Ya paling 60 tahun masa iya setiap hari marah-marah terus kan gitu. Yang penting Allah nggak marah, dimarahin iya baik, iya mak, kan tinggal gitu aja. Emang kalau dimarahin gantengnya atau cantiknya kurang kan enggak, santai aja. Introspeksi, salah apa kira-kira? Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kadang seseorang itu ada kesalahan yang dia sendiri nggak ngerasa selalu ngerasa benar. Makanya orang kalau ngerasa benar itu ya ini kalau nggak merasa salah itu kayak setan udah. Pokoknya benar sendiri kan gitu tidak. Tapi kita justru introspeksi. Apa yang salah kira-kira? Seandainya pun tidak salah ya barangkali mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak diperkenankan, nggak berkenan tuh. Sepele tapi nggak berkenan. Atau mungkin kekhawatiran yang berlebihan kan ada. Tapi tujuannya orang tua pasti untuk kemaslahatan. Nggak ada orang tua berpikir jelek untuk anak itu nggak ada ceritanya. Pasti semuanya berpikir bagaimana anaknya selamat. Bagaimana anaknya sukses, bagaimana anaknya terjaga, bagi itu adalah orang tua. Jadi nggak pernah orang tua yang berbuat nyelakain anak itu nggak ada. Sejahat apapun, seorang penjahat yang hobinya mungkin berbuat kejahatan, mungkin hanya berbuat jahat ke orang lain. Tapi apakah dia berbuat jahat ke anaknya? Kan tidak. Itu anak saya. Darah daging saya, kalau bisa jadi anak yang soleh walaupun bapaknya kurang ajar kan gitu. Berharap anaknya baik. Jadi kalau ada orang tua ya yang sabar saja. Jadi ada orang yang ibadahnya itu sabar, itu ada. Makanya ada ulama di Hadramut itu namanya Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini
mendapat mendapat makom yang tinggi di hadapan Allah cuma gara-gara sabar. Sama kayak nabi-nabi yang lainnya ketika diangkat karena gara-gara sabar. Ulul azmi. Dari 124.000 nabi dikurangi 5, cuma 5 yang dipilih oleh Allah menjadi ulul azmi. Kuncinya apa mereka dari 124.000 kok cuma dipilih 5 ini? Kuncinya sabar. Makanya sabar itu gak gampang. Kalau pengen derajatnya tinggi, ya sabar kuncinya. Wasta'inu bisobri. Yang mendatangkan pertolongan dari Gusti Allah itu sabar diantaranya. Di dalam Al-Quran loh ya, itu adalah kunci mendatangkan pertolongan Allah. Makanya kalau mendapatkan ujian, ya yang sabar. Apalagi yang uji adalah orang tua. Itu lebih cepat kayak datang pertolongannya. Orang tua marahnya biarkan saja, abaikan saja. Kita minta maaf barangkali salah, kan gitu. Jadi introspeksi. Jangan merasa benar sendiri. Seandainya pun gak ada yang salah, ya sabar saja. Toh juga dengan sabar ini kan Allah juga tidak menjadikan tidak begitu saja gak dapat apa-apa, kan tidak. Mendapatkan pertolongan dari Allah. Anggap saja kalau orang tua itu habis marah-marah, terus kita disuruh sabar. Insya Allah kalau bapak marah-marah, saya sabar, saya doa beli Alphard kayaknya dikabul nanti sama Gusti Allah. Kenapa? Pertolongan Allah datang karena saya sabar. Tinggal gitu saja. Sabar. Paling 60 tahun paling. Masa iya marah-marah kan tidak. Ditungguin aja, sabar aja kan gitu. Sampai kapan? Ya sabar. Jadi sabar. Karena ingat, kuncinya Allah ridho itu adalah orang tua. Makanya jalan menuju surga itu lewat orang tua itu udah cukup. Karena Gusti Allah ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Orang tua murka, Allah akan marah. Makanya jangan sampai bikin orang tua marah. Allah ridho, orang tua ridho, Allah ridho. Jadi kira-kira kita berupaya bagaimana orang tua bahagia, orang tua senang sehingga Allah ridho. Itu saja. Orang tua marah-marah dengerin saja, sabarin aja. Anggap aja itu adalah jalan yang mendatangkan pertolongan Gusti Allah. Sabar. Gampang diucapkan, susah dipraktekkan. Sabar, Bapak, sabar. Ini saya sudah darah tinggi nih ngadepin tetangga nih. Memang ke surga Allah itu enggak gampang. Pertolongan Allah itu ya enggak gampang. Makanya kuncinya sabar. Kalau sudah sabar, insya Allah derajatnya akan diangkat sama Gusti Allah. Baik.